Mendengar nama kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur terlebih pada bulan November, kita pasti akan segera teringat dengan peristiwa serangan besar-besaran pejuang Indonesia terhadap kedudukan sekutu, yang kemudian populer dikenal sebagai serangan 10 November 1945. 1 tahun sebelum area-area Surabaya melakukan aksinya, militer sekutu yang beroperasi di Samudra Hindia melancarkan sebuah operasi yang diberi sandi Operasi Trensom, yaitu upaya untuk mengebom target strategis Jepang di kota Surabaya. Misi pemboman kota Surabaya dilaksanakan oleh Armada Timur Inggris dengan panglimanya Laksamana John Somerville. Pemboman tersebut cukup merugikan Jepang karena kilang minyak monokromo dan pabrik mesin NV berat rusak berat, sehingga membuat pasokan bahan bakar, persenjataan, dan peralatan perang Jepang lainnya menjadi terkendala. Tanggal 8 Maret 1942, militer Belanda yang telah lama menguasai wilayah Hindia Belanda termasuk Surabaya menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Pada saat itu, kota Surabaya merupakan salah satu kota pelabuhan utama di Asia dan merupakan pusat industri ekspor gula NIA. Selama pendudukan Jepang, Surabaya tetap menjadi pangkalan angkatan laut dan pusat industri yang penting. Angkatan Laut Jepang di Surabaya memiliki satuan anti kapal selam yang secara rutin memburu kapal-kapal sekutu yang beroperasi di Laut Jawa. Untuk mengendurkan perburuan Jepang, sekutu beberapa kali melakukan pemboman udara di kota Surabaya, termasuk menjatuhkan ranjau laut di pintu masuk pelabuhan yang menempatkan kapal-kapal Jepang pada titik berbahaya. Pada saat itu, Armada Timur Inggris hanya memiliki beberapa kapal saja, sehingga tidak bisa melakukan operasi ofensif di Samudra Hindia. Mereka juga cukup beruntung karena Jepang tidak melakukan operasi laut skala besar di Samudra Hindia, sehingga armada Inggris tersebut terhindar dari situasi berbahaya. Armada Timur Inggris mulai mendapatkan kapal dalam jumlah banyak, termasuk kapal induk HMS Illustrious, yaitu setelah Italia menyerah. Inggris juga mendapat perkuatan dari kapal induk USS Saratoga dan 3 kapal perusak milik Amerika Serikat. Tanggal 19 April 1944, dengan sandi operasi kokpit, pesawat-pesawat dari kapal induk Armada Timur sukses melakukan serangannya di kota Sabang. Inggris berhasil menghancurkan setidaknya 2 kapal perang, sebuah tangki penyimpanan minyak, dan 24 pesawat yang terparkir di landasan. Kepala Operasi Angkatan Laut Amerika Laksamana Ernst King memberi saran kepada Panglima Komando Asia Tenggara Laksamana Louis Mountbatten agar setelah operasi Sabang, Armada Timur melanjutkan serangan ke kota Surabaya. King berharap serangan tersebut dapat mengalihkan perhatian Jepang terhadap pendaratan pasukan Amerika di pantai Nugini. Untuk melaksanakan misi serangan di Surabaya, Laksamana Somerville menggunakan kekuatan yang jauh lebih besar dari kekuatan serangan ke Sabang, termasuk tambahan beberapa pesawat pembom Tuking. Dan sebagai dukungan terhadap serangan Armada Timur, skuadron pembom Amerika yang berbasis di Darwin, Australia, akan menutupi perjalanan pulang para penerbang Inggris dengan melakukan pemboman ulang di kota Surabaya. Laksamana Somerville kemudian membagi Armada Timur menjadi 3 kekuatan, yaitu Angkatan 65, Angkatan 66, dan Angkatan 67. Angkatan 65 terdiri dari 3 kapal induk, 3 kapal penjelajah, dan 8 kapal perusak. Angkatan 66 terdiri dari 2 kapal induk, 2 kapal penjelajah, dan 6 kapal perusak. Sementara Angkatan 67 yang bertugas melakukan pengisian bahan bakar terdiri dari 6 kapal tanker, 1 kapal penjulingan air, dan 2 kapal penjelajah. 3 kekuatan tersebut, terutama kapal-kapal tanker, mendapat perlindungan dari sejumlah kapal Belanda, Australia, dan Selandia Baru. Posisi Jepang di Surabaya pada saat itu tidak terlindungi dengan baik karena kekuatan utama armada gabungan telah dipindahkan ke Singapura. Jepang juga tidak berniat melakukan operasi skala besar di perairan Samudra Hindia, sehingga penjagaan wilayah Laut Selatan Jawa tidak terlalu diperkuat. Bahkan Armada Timur Inggris tidak dianggap sebagai ancaman, karena bagi Jepang, ancaman paling serius adalah armada perang Amerika Serikat yang lebih banyak beroperasi di Pasifik Tengah. Tanggal 30 April,
Angkatan 67 mulai berangkat dari pangkalan armada timur Teluk Trincomalee Ceylon atau Sri Lanka menuju Teluk Exmouth Australia. Sementara kekuatan dua penyerang diberangkatkan pada tanggal 6 Mei. Tanggal 14 Mei, seluruh kekuatan penyerang tiba di Teluk Exmouth untuk melakukan pengisian bahan bakar. Di Teluk Exmouth, Laksamana Somerville bertemu dengan Komandan Armada ke-7 Amerika dan Komandan Armada Kapal Selam beserta sejumlah perwira intelijen. Somerville tidak mendapat gambaran jelas seberapa besar kekuatan Jepang yang berada di Surabaya, sekalipun agen-agen intelijen mereka banyak yang beroperasi di wilayah tersebut. Namun yang paling jelas sasaran Armada Timur adalah kilang minyak, pabrik mesin, dan pelabuhan. Tanggal 15 Mei sore, Armada Timur mulai bergerak dari Teluk Exmouth ke arah utara dan tiba di titik yang ditentukan pada tanggal 17 Mei pukul 6.30 pagi. 1 jam kemudian pesawat-pesawat di kapal induk USS Saratoga dan HMS Illustrious mulai diterbangkan langsung menuju sasaran. Pesawat-pesawat tersebut terbagi menjadi dua kelompok penyerang dengan kekuatan 76 pesawat berbagai jenis. Sasaran grup A adalah pabrik mesin berat dan kilang minyak, sementara sasaran grup B adalah fasilitas perkapalan dan dermaga di Pelabuhan Surabaya. Pukul 8.30 tanggal 17 Mei 1944, garnison Jepang dikejutkan oleh kedatangan puluhan pesawat sekutu. Grup A menyerang Monokromo dari arah selatan dan grup B menyerang pelabuhan dari arah utara. Dalam serangan tersebut, para penerbang tidak menemukan pesawat-pesawat milik Jepang. Mereka lebih banyak dihadapi oleh tembakan-tembakan dari anti pesawat. Satu pesawat milik USS Saratoga berhasil ditembak jatuh. Namun sekutu juga berhasil membom lapangan udara yang ternyata terdapat puluhan pesawat. Para penerbang sekutu percaya jika mereka telah menghancurkan fasilitas penting milik Jepang. Klaim mereka adalah merusak 10 kapal, menghancurkan kilang Wonokromo, menghancurkan pabrik NV Berat, menghancurkan 16 pesawat, dan menghancurkan bangunan-bangunan penting lainnya. Sekitar pukul 10.30, seluruh penerbang kecuali yang ditembak jatuh telah mendarat di kapal induk. Armada Timur segera bergerak ke barat daya, lalu ke timur hingga tiba kembali di Teluk Exmouth. Di saat Armada Timur mundur, skuadron pengebom dari Pangkalan Darwin mulai melakukan pemboman ulang sebagai langkah untuk menutupi pergerakan armada penyerang Surabaya. P-24 sekutu berhasil membom pelabuhan yang menimbulkan kebakaran hebat. Joseph Clifton yang ditugaskan memimpin grup serangan tidak pernah memberikan penjelasan resmi tentang hasil dari pemboman Surabaya. Sehingga pada saat itu sekutu yakin jika serangan di Surabaya sangat merugikan pihak Jepang. Kejadian yang paling mengejutkan adalah ketika pesawat Intem mengirimkan foto dan video ke kapal Ratu Elizabeth. Di foto maupun video terlihat jelas bahwa target berharga dan kapal-kapal Jepang yang berada di pelabuhan masih utuh pada awal serangan. Somerville sangat marah dan sangat menyesal karena tidak melakukan pemboman gelombang kedua. Kapal selam yang ditugaskan menyekat pelarian ternyata juga tidak menenggelamkan kapal-kapal Jepang, termasuk tidak menyelamatkan grup pesawat yang ditembak jatuh. Bahkan kapal penjelajah dan kapal-kapal perusak sekutu juga hanya diam saja, yaitu tidak ada aktivitas seperti tembakan dari laut. Pemboman kota Surabaya kemudian menjadi polemik. Sejarawan resmi Australia mencatat laporan Kepala Angkatan Laut Australia kepada Dewan Penasehat Perang pada tanggal 23 Mei. Disebutkan jika serangan di Surabaya memiliki nilai yang meragukan. Sementara sejarawan resmi Angkatan Laut Inggris menulis kerusakan yang paling parah adalah kilang minyak Wonokromo dan pabrik mesin berat. Namun sejarawan resmi Inggris yang khusus meneliti pertempuran di Asia Tenggara mencatat jika serangan di Surabaya menghancurkan kilang, pabrik, galangan kapal, 2 dermaga, dan 2 pesawat di landasan. Hal tersebut diamini oleh catatan Jepang yang menyebutkan jika kerugian mereka adalah 20 pesawat dan 8 kapal, sementara jumlah korban adalah 200 pekerja pabrik tewas. Kerugian sekutu masih menurut Jepang adalah 3 pesawat berhasil ditembak jatuh. Dari serangan Surabaya, Angkatan Laut Inggris bisa belajar bagaimana seharusnya menyerang target mereka, yaitu setidaknya 2 kali serangan.
dan pentingnya melakukan pengisian pasokan ketika posisi armada berada di tengah laut. Sekalipun telah dibom, Jepang tetap tidak mengerahkan angkatan laut mereka untuk memperkuat Surabaya, karena bagi Jepang, armada timur bukanlah sebuah ancaman.